para pemirsa TV IDN yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu dan alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Ramadan Fitness yang keempat ya. Kita masih bersama Pak Legisan Taksir, motivator internasional dan nasional yang cukup kita kenal. Dan mudah-mudahan hari ini akan membawakan tema yang sangat menarik. Hari ini akan kita bahas berkaitan dengan rukun takwa sebagai pilar kemenangan. Nah, untuk itu kami sapa Pak Legisan dulu. Selamat pagi Pak Legisan. Selamat pagi Pak Imam. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam. Pak sehat Pak? Masih? Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Syukurillah. Sehat Pak. Alhamdulillah. Puasanya masih jalan terus ya Pak ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah kasih kekuatan untuk puasa. Baik Pak. Baik Pak, untuk pagi ini tentu pemirsa juga ingin segera mengetahui apa yang dimaksud dengan rukun takwa sebagai pilar kemenangan Pak. Mungkin akan berguna sekali bagi kita semua, khususnya kaum muslim, untuk memahami masalah takwa ini sebagai pilar kemenangan ini apa maksudnya. Mohon penjelasan. Silakan. Baik Pak Imam, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Pak Imam, terima kasih banyak kita bisa berjumpa kembali pada pagi hari ini para pemirsa IBN TV di seluruh tanah air. Pagi ini temanya sangat menarik itu Pak Imam, yaitu rukun takwa sebagai pilar kesuksesan atau pilar kemenangan ya. Masya Allah. Saya teringat begini Pak Imam. Saya tahun 91 masuk kerja di BUMN Pak Imam. Nah, saya itu sekolahnya waktu itu adalah di UIN, Universitas Islam Negeri di Sumatera Utara. Kajian saya adalah kajian studi Islam. Tiba-tiba saya kerja di BUMN perkebunan. Itu ada kelapa sawit, ada teh, ada kakao, ada pabrik kelapa sawit dan sebagainya. Nah, yang saya tidak menyangka, begitu saya masuk ke perusahaan perkebunan itu sambil kuliah, nah ada celetukan orang yang mengatakan, wah Legisan nih salah jurusan ini. Masa orang UIN atau IAIN kok kerja di PTB gitu. Harusnya yang kerja di sini ini kan orang teknik, jadi nanti dia ngurus pabrik, ya orang IPB pertanian ngurus nanti tanaman kakao, sawit, teh, gitu. Nah kalau UIN ini ngurus apa, gitu kan? Nah akhirnya apa di dalam tradisi kehidupan sehari-hari di sana itu yang namanya tamatan UIN itu hanya untuk doa gitu Pak Imam. Hanya untuk ngurus ibadah ya kan, ngurus pernikahan, ngurus kematian gitu. Nah akhirnya saya itu tertantang juga ya, kenapa kok pemahaman masyarakat itu begitu, padahal yang seperti kita pelajari bahwa Islam itu kan agama yang kafah ya, sempurna. Islam itu tidak hanya mengajarkan bagaimana kita rukuk dan sujud di dalam sholat, ya, juga rukun pernikahan, juga rukun Islam, rukun iman, ya kan? Tetapi juga Islam mengajarkan mengenai rukun kesuksesan, gitu. Nah, artinya kalau ada rukun kesuksesan, itu sukses bagi siapa saja. Sukses bagi karyawan, sukses bagi manajer, sukses bagi direktur, bahkan sukses bagi perusahaan. Nah, saya percaya pasti ada rukun kesuksesan sebuah perusahaan. Nah, pertanyaan, di mana itu rukun kesuksesan itu bisa dipelajari? Nah, itu Pak Imam. Akhirnya saya bongkar-bongkar buku, saya pelajari, saya lihat di perusahaan, saya lihat di organisasi, saya lihat di pemerintahan, di mana-mana saya ikuti training ini, training itu, seminar ini, seminar itu. Bahwa akhirnya saya menemukan
yang namanya sukses itu ada pilarnya, ya. Yang namanya berhasil itu ada jalannya. Kalau jalannya salah pasti gagal. Ya, kalau rukunnya keliru, nah pasti nggak nyampe sukses dia. Nah, pertanyaannya di mana rukun sukses itu berada? Masya Allah Pak Iman. Disitulah saya percaya bahwa ternyata yang paling tahu, ya, yang paling benar mana jalan suksesnya manusia itu pasti adalah yang maha tahu. Yang maha tahu itu siapa? Yang maha tahu mengenai kehidupan manusia itu, baik di masa lalunya maupun di masa akan datang. Siapa yang maha tahu itu? Dialah Allah Al-Alim yang maha tahu. Nah, Allah memberitahu jalan sukses itu melalui apa? Kitab suci Al-Qur'annya. Ya, disitulah dibimbing, dijelaskan secara detail oleh Allah itu apa peta kesuksesan manusia. Apa roadmap-nya, mana roadmap-nya, jalannya seperti apa, sebelah kiri atau sebelah kanan, sebelah atas atau sebelah bawah, mana dia. Nah, ternyata Pak Imam, Masya Allah, Allah itu sayang banget ya sama manusia ini, terang benderang jalan itu dibuat oleh Allah Pak Imam. Nah, di situ saya temukan justru adalah di dalam Al-Quran. Nah, iya, jadi jalan sukses manusia itu ada dalam kitab suci Al-Quran. Bahkan saya temukan itu di pangkal surat di dalam Al-Quran. Kalau kita buka kitab Al-Quran, maka apa? Pertama surat Al-Fatihah. Nah, surat kedua adalah surat Al-Baqarah. Ayat pertama sampai ayat kelima surah Al-Baqarah itu adalah bicara mengenai rukun kesuksesan manusia. Nah, artinya hubungannya dengan sekolah UIN tadi, dengan masuk ke BUMN, sangat-sangat berhubungan. Bahwa apabila kita mempelajari sejarah atau mempelajari Al-Quran, mempelajari rukun kesuksesan dalam Al-Quran, itu adalah bekal atau modal dasar bagi siapapun yang bekerja di mana saja. Apakah di BUMN, apakah di swasta, apakah di pemerintahan, ya istilahnya tak kisah siapa saja pun, maka dia memerlukan rukun kesuksesan yang diajarkan oleh Allah itu. Gitu Pak Imam. Mantap, mantap. Nah, pertanyaannya apa saja itu? Kan gitu Pak Imam. Ya, apa saja sih rukun kesuksesan itu? Masya Allah. Jadi kalau kita kembali ke dasarnya Pak Imam, maka saya akan bacakan dulu ayatnya supaya pemirsa bisa sama-sama membaca. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ini pembuka, ya, pembuka surat. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini, kata Allah, ada 6.232 ayat, Pak Imam. Atau ada yang mengatakan 6.666 ayat. Nah, Quran ini isinya adalah tidak ada keraguan. Yaitu apa? Petunjuk. Di dalamnya itu 100% petunjuk bagi orang yang takwa. Masya Allah. Siapa yang takwa itu? Allah mengatakan, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang percaya kepada yang gaib. Yang kedua, wa yuqimunas shalah, ya, orang yang mendirikan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang yang menafkahkan ya rezeki yang kami berikan pada mereka. Yang keempat, alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, yaitu orang-orang yang mempercayai, ya, yakini apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Apa itu? Al-Quran. Ya, dan mempercayai juga wahyu atau kitab-kitab sebelum Al-Quran. Nah, kemudian Allah mengatakan wabil akhirati hum yuqinun, kepada negeri akhirat mereka itu beriman. Ini ciri orang-orang yang takwa, yaitu 5. Jadi kalau kita hitung itu 5 Pak Imam. Nah, baru Allah tutup ya cerita tentang itu. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Artinya, merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya dan merekalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan.
Masya Allah. Jadi sebetulnya siapa yang Allah maksud orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan adalah orang yang menjalankan 5 pilar tadi. Begitu Pak Imam. Nah, kalau itu kita bahas lebih mendalam, Masya Allah, kita akan mendapatkan peta jalan sukses Pak Imam. Kita akan menemukan roadmap, apa saja yang harus kita miliki, apa saja yang penting harus ada di dalam benak kita. Ya, apa yang menjadi guidance kita supaya kita meniti jalan sukses. Jangan sampai kita belajar jalan sukses itu kepada siapa Pak Imam? Kan? Nah, saya di belakang saya ini ada 1000 buku Pak Imam. Macam-macam, mulai dari Dale Carnegie, dari Stephen Covey, dari Tom Peters, dari Jack Welch, dari macam-macam pakar-pakar perusahaan, psikologi, walah. Nah, saya nggak puas hanya 1-2 buku, saya bacain semua selama 30 tahun terakhir itu Pak Imam, nggak berhenti sampai sekarang. Nah, apa peta jalan sukses yang mereka kemukakan? Nah, apabila itu saya compare, saya tarik kepada spirit yang ada dalam rukun takwa tadi, Masya Allah, 5 tadi itu sudah super komplit Pak Imam. Super komplit. Nah, tinggal lagi bagaimana kita bisa memahami pilar-pilar yang 5 tadi. Gitu. Nah, tadi Allah katakan kan bahwa 5 itu adalah ciri atau karakter orang-orang yang muttaqin atau orang yang takwa. Ya, takwa dihubungkan dengan kemenangan. Berarti orang yang takwa adalah orang yang mendapatkan kemenangan. Bukan mendapatkan ya, mungkin mencapai lah. Kalau mendapatkan tuh kayaknya kok nerima gitu ya. Tapi kalau mencapai kemenangan artinya dengan fight gitu. Perjuangan. Dengan perjuangan. Nah, perjuangan yang dilakukan itu bagaimana cara? Kan kalau kita berjuang itu kan ada strateginya, ada metodenya, ada jalannya. Nah, Allah mengatakan 5 lah jalan kamu itu. Nah, kita kan sering mengenal rukun iman 6, rukun Islam 5, kan gitu Pak Imam. Nah, rukun negara 5, Pancasila. Nah, pakai kata rukun. Nah, takwa itu jarang sekali didahului dengan rukun. Ya, padahal kalau kita lihat pilar-pilarnya yaitu sebetulnya rukun juga kan, rukun takwa jadinya. Nah, apa rukun takwa? Adalah rukun kesuksesan. Nah, itu. Gitu kira-kira Pak Imam sebagai pengantarnya. Nah, kalau ada waktu kita bahas satu-satu ini sebentar Pak Imam. Kaitannya dengan the greatness itu kira-kira kalau rukun takwa ini di mananya Pak? Nah, jadi the greatness itu kan hasil ya Pak Imam. Nah, hasil. Nah, Allah mengatakan Pak Imam dalam Quran itu, Masya Allah, Allah itu jadi detail betul ya menjelaskan mengenai orang sukses. Siapa orang sukses itu? Menurut Allah adalah itu orang yang paling mulia. Nah, mulia pastinya pertama di mata Allah. Yang kedua, pastinya dia akan mulia di sisi manusia. Dan Allah menjamin itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah siapa? Orang yang takwa. Jadi kemudian manusia itu akan diberikan jalan keluar dari setiap semua permasalahan yang dihadapi dan Allah menjamin. Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Artinya apa? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari apa? Dari setiap permasalahan yang dihadapinya. Dan Allah menjamin rezekinya bahkan dari jalan yang dia sendiri tidak menduganya. Kepada siapa itu diberikan? Kepada orang yang takwa. Dan masih ada puluhan ratusan lagi Pak Imam, keberuntungan, kemenangan, kejayaan orang yang takwa itu. Jadi Allah itu memuliakan orang-orang yang takwa. Nah, di mata Allah saja dia mulia, apalagi di mata manusia. Kenapa? Kalau mulia di mata Allah, pasti mulia di mata manusia. Pasti, karena jiwa-jiwa manusia itu adalah Allah yang menciptakan. Jadi yang ideal dipandang oleh manusia
pasti itulah yang dimaksudkan sesungguhnya oleh Allah. Gitu. Nah, dengan begini Pak Imam, maka tidak ada pertentangan antara apa yang dikehendaki oleh manusia dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Apa yang menjadi tujuan manusia di dunia, apa yang menjadi maksud penciptaan manusia oleh Allah di dunia. Nah, dengan begitu kita bicara rukun sukses pribadi dengan rukun sukses perusahaan, pasti nyambung, pasti ada sinkronisasinya, gitu. Kemudian di sini juga akan nyambung antara ketika kita membicarakan kesuksesan dunia, itu pasti menjadi jembatan bagi suksesnya akhirat. Nah, sebelum ini Pak Imam, seolah-olah itu dipisahkan bahwa untuk mencapai sukses akhirat, Anda tidak akan bisa terlalu sukses di dunia. Nah, untuk mencapai sukses di dunia, mungkin Anda akan mengorbankan sukses di akhirat. Ini pemisahan yang salah kaprah, Pak Imam. Harus sinkron ya. Ya, harus sinkron, harus integrated. Gitu. Karena antara dunia dan akhirat itu sebetulnya itu hanya sebuah perjalanan tahap lanjut. Begitu. Jadi Pak, dulunya saya tambahkan sedikit ya. Ada waktu 15 menit lagi. Mungkin baik, masih bisa dijelaskan ya. Satu persatu Pak. Tapi satu persatu, iya pula. Betul. Nah, Pak Imam, ini bentuk dari kasih sayang Allah ya kepada manusia. Kalau untuk sukses, menang, pribadi, manusia, pribadi, perusahaan, sekolah, instansi pemerintahan, bahkan skala dunia, maka kata Allah, syarat pertama yang harus kamu miliki adalah iman kepada Allah. Nah, iman ini mudah sekali ya Pak ya disebutkan. Nah, setiap hari orang bicara iman. Apalagi sekarang imun. Sebetulnya apa yang dimaksudkan dengan keimanan? Nah, iman ini adalah iman kepada Allah. Itu puncak dari segalanya. Cuma iman itu, Pak Imam, ada tingkatannya. Iman hanya dalam tingkatan dasar, itu sekedar percaya. Saya percaya sama Allah, tapi so what? Apa hubungannya dengan hidup saya? Sama dengan orang mempercayai, besok ada nggak matahari terbit? Ada. Tapi kepercayaan itu tidak mempengaruhi perilakunya. Jadi sekedar dia mengiyakan ada Allah, tapi so what? Nggak ada hubungannya. Nah, ini tingkatan paling dasar, Pak Imam. Nah, baru tingkatan kedua itu adalah taat. Nah, ini udah lebih tinggi. Sebelum taat sebetulnya ada syukur. Jadi orang yang beriman kepada Allah, dia yakin Allah ada. Yang kedua adalah bersyukur. Yakin dia bahwa semua hidup ini adalah pemberian atau rahmat Allah. Dia bersyukur. Yang ketiga adalah apa? Taat. Jadi tidak ada iman tanpa ketaatan. Maka kita taat pada jalannya Allah. Baru yang terakhir Pak Imam adalah mahabbah, yaitu mencintai Allah. Nah, kalau udah sampai pada tahap yang mencintai Allah ini Pak Imam, Masya Allah, itu luar biasa Pak Imam. Nah, itu yang pertama Pak. Ya, iman. Iman pada Allah. Ya, nah kita harapkan tingkatannya itu bisa tingkatan yang paling tinggi Pak Imam, yaitu tingkatan mencintai Allah, mahabbah. Nah, kalau sudah sampai pada level itu Pak Imam, maka iman kepada Allah itu menjadi energi Pak. Nah, yang kita harapkan itu keimanan kepada Allah itu menjadi energi hidup. Yang kedua, menjadi tujuan hidup. Yang ketiga, menjadi sandaran hidup. Ini penting Pak Imam. Coba ya, begini Pak Imam. Kalau Allah kita jadikan sebagai tujuan hidup, manusia itu kan ada yang berhasil, ada yang gagal ya Pak Imam. Nah, kalau dia berhasil, banyak coba lihat. Begitu berhasil, dia, angkuh dia Pak Imam. Ya kan? Kenapa? Saya sukses, saya hebat. Lupa dia bahwa sebetulnya suksesnya dia itu hanya peran dia mungkin hanya 1%. Bahwa ada 1000, bahwa ada 99% lagi yang tidak dalam kendali dia. Coba Pak Imam misalnya Pak, kita melakukan sesuatu Pak, sebetulnya kontribusi kita berapa persen Pak? Ya, mungkin sebagian adalah karena apa ya? Coba gini, misalnya kita sehat sekarang nih Pak, ya kan? Kita bilang, wah saya mengendalikan nih makanan saya, minuman saya pilih yang bagus-bagus.
Kita tahu nggak Pak bahwa di udara ini ada miliaran bakteri yang berterbangan? Kita tidak tahu. Kita tidak bisa mengendalikan. Di dalam tubuh kita ini ada miliaran bakteri, Pak Imam, yang hidup sendiri tanpa bisa kita kendalikan. Jantung kita hidup tiap malam, tiap detik berdetak, itu tanpa bisa kita kendalikan. Kok kita mengatakan bahwa hidup saya ini kendali saya? Enggak. Kita mengendalikan hanya niat kita untuk minum yang benar, makanan yang halal, yang sehat. Tapi ada 1000 lagi yang lain yang tidak dalam kendali kita. Pertanyaan, siapa yang mengendalikan itu untuk menopang kehidupan kita? Pasti yang maha menghidupkan. Pasti yang maha memberi. Di situ itu. Nah, jadi kembali tadi ke topik permasalahan, Pak Imam, bahwa pertama tadi kan iman kepada Allah itu. Nah, jadi begitu kita meyakini Allah, ya maka Allah itu menjadi tujuan kita. Kemudian Allah itu menjadi, kalau kita gagal, menjadi sandaran. Coba, banyak nggak Pak Imam orang yang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup? Banyak sekali. Banyak sekali. Tapi coba lihat sandarannya apa? Akhirnya banyak orang yang stres kan Pak, mengadu ke pohon yang besar. Mengadu kepada dukun ya yang katanya kecerdasannya walah antah barantah gitu kan. Nah, padahal ada sandaran yang maha abadi, dialah Allah yang maha menolong, maha memberi. Nah, ini ya. Kemudian Allah maha memberi, Allah maha memberi ilmu, maha memberi petunjuk, maha memaafkan. Luar biasa Pak Imam. Jadi orang yang beriman pada Allah, maka dadanya dipenuhi dengan apa? Energi kebaikan. Oh, energi yang tak pernah habis, meskipun dalam kemudahan, meskipun dalam kesulitan. Luar biasa Pak Imam. Jadi tidak ada stres, tidak ada gundah gulana, tidak ada putus asa bagi orang yang beriman. Maka energinya akan terus ya antusias. Hidup itu penuh kegembiraan, hidup itu penuh antusiasme. Seperti begini Pak Imam, kalau Pak Imam mencintai seseorang, dulu Pak Imam, ya kan, kita kan antusiasmenya kan luar biasa Pak. Luar biasa. Waduh, gunung yang tinggi kan kudaki, lautan luas kan kuseberangi, itu energinya Pak. Itu baru cinta kepada manusia. Lah cinta kepada yang menciptakan diri kita, kalau itu sudah kuat, nggak ada siang, nggak ada malam Pak, kecuali apa? Persembahan kepada yang kita cintai. Itu Pak Imam. Mantap kan? Itu baru satu Pak Imam. Energi iman itu dahsyat sekali. Nah, itulah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang akan meraih kesuksesan. Nah, panjang ini ya, waktunya berapa menit lagi? Masih 8 menit. Oke, saya akan singkat ya. Baik, nomor 2 adalah sholat. Wa yuqimunas sholat. Sholat itu dimaknai selama ini hanya sebagai wajib ibadah ritual. Padahal sholat itu berdimensi sosial, Pak Imam. Tidak hanya berdimensi individual, tapi sosial. Kok bisa? Iya, karena tujuan dari sholat itu adalah tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu sebetulnya untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Artinya Pak Imam, sholat ke dalam diri kita membentuk kepribadian. Tapi sholat keluarannya, outcome-nya, ini bahasa manajemen, outcome-nya Pak Imam adalah apa? Manusia terhindar dari kebangkrutan, terhindar dari kekejian, kemungkaran. Artinya apa? Ujung daripada tujuan sholat itu adalah keselamatan manusia. Maka sholat adalah berdimensi menghargai kemanusiaan. Nah, begitu itu. Jadi sholat itu dimensi sosial. Nomor 3 Pak Imam adalah apa? Allah mengatakan wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu mereka yang menafkahkan rezeki yang Allah berikan. Saya selalu mengatakan rezeki Allah itu apa? Bukan sekedar uang, tapi hidup kita ini rezeki, tangan, mata, telinga, kaki, ilmu, pengetahuan, uang, kekuasaan, itu semuanya rezeki dari Allah. Maka mereka menafkahkannya. Artinya apa? Merubah energi dari Allah itu untuk menjadi sebuah kemanfaatan bagi manusia. Artinya apa? Ini soal value creation sebetulnya. Wa mimma razaqnahum yunfikun adalah mengeluarkan semua apa yang ada pada diri kita, kemampuan kita, ilmu kita, energi yang ada dalam diri kita, untuk apa?
menciptakan excellency, menciptakan yang bermanfaat bagi kehidupan, menciptakan value. Kan luar biasa itu Pak Imam. Ini namanya apa? Dari nikmat menjadi manfaat. Gitu Pak. Dari rahmat Allah menjadi kemaslahatan. Ini sebuah kerja proses yang dahsyat. Saya ikut seminar value creation, 5 juta bayarnya Pak Imam. Padahal itu soal bagaimana kita rozakna hum yunfikun. Dahsyat Pak Imam. Nah, keempat apa? Allah mengatakan kamu beriman kepada apa yang Allah turunkan padamu, yaitu Quran. Sebetulnya apa isi Quran? Yang paling pokok apa? Adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Yang kedua, penjelasan detail mengenai petunjuknya. Yang ketiga, yang paling penting Pak Imam apa? Furqan, pembeda mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Jadi orang yang dekat dengan Quran, mata hatinya tajam Pak Imam untuk melihat mana yang benar, mana yang salah. Dan pasti hamba Allah akan memilih yang benar untuk dia ikuti, yang salah dia tinggalkan, yang salah dia hilangkan. Terakhir Pak Imam, yaitu apa? Wabil akhirati hum yuqinun. Mereka beriman kepada negeri akhirat. Nah selama ini iman pada akhirat itu cuma difahami, oh nanti ada neraka, ada surga, oh masuk surga lu, masuk neraka lu. Nggak begitu saja. Kalau orang yang beriman kepada negeri akhirat ada dua Pak Imam. Pertama, harapan yang tak pernah putus. Bahwa meskipun di dunia ini mungkin ya kan, karena dunia ini serba terbatas, tidak memuaskan diri kita sepuas-puasnya, Allah masih memberi harapan, ada kebahagiaan abadi, ada kepuasan yang abadi di negeri akhirat sana. Nah, yang kedua dampaknya apa? Ke dalam diri kita merasa ingin segera berangkat. Pak Imam, kalau kita mau Idul Fitri ini kan orang semangat ya Pak? Semangat. Yang mau mudik. Nah, Pak Imam tahu nggak rahasianya? Kenapa kalau orang mau mudik itu senang? Karena dia dalam suasana mau berangkat. Berangkat ke tempat yang dia rindukan. Nah, beda dengan suasana orang yang sudah sampai, Pak Imam. Kalau orang sudah sampai ke tujuan, perasaannya gimana, Pak? Sudah lega. Lega. Tapi juga capek. Capek, ya. Nah, tapi pengen istirahat. Ya. Pengen santai-santai, pengen nyaman. Betul kan? Nah, gairah seperti yang saat dia mau berangkat sudah nggak ada lagi, Pak Imam. Kenapa? Karena itu suasana yang sudah sampai. Nah, Masya Allah, percaya kepada negeri akhirat adalah menciptakan di dunia ini ya, menciptakan suasana seperti suasana akan berangkat. Gimana rasanya? Waduh, itu. Kalau kita mau berangkat tuh Pak Imam, gairahnya dahsyat kan? Capek? Enggak capek saya. Ya kan? Malas? Enggak ada malas. Terus kita penuh persiapan Pak Imam. Ya kan? Wah, jangan lupa kopernya. Oh, jangan lupa bajunya. Oh, jangan lupa ini nanti bekal ini, bekal itu. Oh, macam-macam. Kita itu antusiasme luar biasa. Nah, dunia ini sebenarnya Pak Imam adalah suasana berangkat. Jangan jadikan dunia sebagai suasana sampai di tujuan. Maka jangan jadikan dunia sebagai tujuan, tapi jadikan dunia sebagai persiapan, start untuk berangkat. Nah, nanti di akhirat adalah tujuan. Di sana kalau mau leyeh-leyeh, gitu. Di sana kalau mau santai-santai, mau istirahat, mau menikmati air sungai mengalir, gitu kan? Mau menikmati gunung yang indah, bidadari yang indah, nanti di sana. Di sini apa? Ayo berangkat dulu cepat. Ada apa? Ini waktunya udah mau berangkat pesawatnya ini. Kalau nggak cepat kita ketinggalan. Nah, suasana berangkat itu Pak Imam hanya ada di dalam diri orang yang beriman kepada negeri akhirat. Dalam bahasa manajemen, orang yang masuk ke dalam zona nyaman, Pak Imam. Zona nyaman itu zona apa? Zona di mana dia sudah sampai. Sudah sampai di tujuan dia. Nah, apa zona keindahan, kenyamanan, ketentraman. Dia kan zona di mana dia lupa untuk berjuang lagi. Nah, tapi zona berangkat adalah zona di mana kita bersiap, bergegas, ya, antusias, penuh kegembiraan. Masya Allah. Nah, inilah dunia sebagai suasana berangkat. Nah, kembali kepada topik tadi, Pak Imam.
Jadi kesimpulannya 5. 5 rukun takwa sebagai rukun kejayaan, kesuksesan. Nah, kesimpulannya 1, beriman pada Allah. Ini kekuatan dahsyat, ya. Nah, nanti selama kita Ramadan ini, Pak Imam, ini satu persatu kita akan bahas lagi bagaimana hubungannya dengan perusahaan, bagaimana hubungannya dengan pemerintahan, dengan sekolah, ya, dengan teknologi, membangun peradaban dan sebagainya. Yang kedua adalah sholat. Ya, sudah biasa kita sholat, tapi saya ingin kita menarik, ya, kandungannya yang luar biasa dalam konteks apa? Perusahaan, dalam konteks organisasi, ya, dalam konteks membangun budaya. Dahsyat. Yang ketiga adalah nafkah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, memberikan nafkah. Nah, yang keempat adalah meyakini ada apa yang Allah turunkan, yaitu wahyunya. Yang kelima adalah tadi percaya kepada negeri akhirat, dan itu artinya mendorong, ya, untuk menciptakan suasana berangkat. 5 Pak Imam sebagai rukun takwa, sebagai jalan kesuksesan. Mantap Pak Wadisan. Insya Allah. Terima kasih Pak Imam. Atas pencerahannya pagi ini, jadi kita menjadi semakin paham bahwa ternyata jalan sukses itu adalah melalui rukun takwa, ya, yang tadi sudah Bapak jelaskan. Ya. Manusia rupanya sudah diberikan jalan oleh Allah, tinggal bagaimana kita melaksanakan dari 5 rukun takwa itu. Betul sekali Pak Imam. Surat Al-Baqarah ya Pak ya. Betul, ayat 1, 2, 3, 4, 5. Baik Pak Legisat, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Hanya waktu saja ini yang membatasi kita. Rupanya sudah jam 6 lebih. Ya, udah jam 6 lebih ya. Ya, sehingga barangkali mungkin kita cukupkan di sini dulu acara pagi ini. Kita akan lanjutkan lagi Ramadan Greatness. Ramadan Greatness. Ya, berikutnya dengan tema-tema yang lebih menarik dan lebih bermanfaat untuk kita. Insya Allah, insya Allah. Terima kasih Pak Imam. Dan demikian kita akhiri ucapan Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada pagi ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih para pemirsa, terima kasih Pak Lukisan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu. Baik. Alhamdulillah. Kita tutup Pak Imam. Oke.